Inna min syarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a syarri. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling buruk tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah orang-orang yang dijauhi manusia untuk menghindari kejahatannya. Dalam riwayat yang lain, inna min syirarin nasi alladzina yukramun ittiqa'a alsinatihim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling buruk atau jahat adalah orang-orang yang dihormati agar terhindar dari ketajaman lidahnya. Kelompok yang pertama, orang yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang lisannya sangat kasar, lisannya penuh dengan kebencian, lisannya menyakiti orang lain. Di zaman Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita, ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk, tiba-tiba dari kejauhan datang seorang laki-laki. Kemudian Nabi SAW bicara dengan Aisyah radhiyallahu anha, bi'sa akhul ashir, seburuk-buruk manusia adalah orang yang akan datang itu. Kata Nabi SAW, seburuk-buruk manusia itulah orang yang akan datang menuju ke sini. Tiba-tiba kemudian orang itu betul masuk ke rumah Nabi SAW. Anehnya Rasul justru kemudian bersikap baik, lembut, sampai kemudian orang itu pergi. Jadi Aisyah radhiyallahu anha heran dan mengatakan, ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan bahwa seburuk-buruk manusia adalah dia, tapi kenapa pula engkau berbuat baik kepada dia? Maka Nabi SAW bersabda, inna min syirarin nasi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a syarrihi. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia tempatnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dijauhi manusia karena takut tertimpa dengan keburukannya. Apa maknanya perkataan Rasul kepada Aisyah di sini? Maknanya Nabi SAW ketika dia bermuamalah dengan orang yang lisannya jahat, lisannya buruk, kemudian Nabi SAW justru berbuat baik kepada dia, Rasul ingin menjauhi keburukannya. Sebab kalau seandainya Nabi SAW kemudian bermuamalah dengan muamalah yang sama, nanti dia akan mengeluarkan keburukannya. Supaya dia tidak mengeluarkan keburukannya, maka Rasul bersikap baik. Jangan sampai kemudian keburukannya ada di situ. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita tentang manusia yang paling buruk. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan. Karena ada di masyarakat itu, ikhwan, orang-orang yang mereka ingin di atas dan tidak suka disalahkan. Jadi kalau ngomong itu asik dia aja yang benar. Dan ada yang seperti itu tuh. Kalau ngomong tuh seolah-olah dia aja yang benar. Kalau disalahkan marah dia. Ataupun ada orang-orang yang lisannya itu tidak pernah santun, kata-kata yang keluar itu semua kotor. Entah menyangkut-nyangkut binatang lah atau apa di dalamnya kan. Sehingga kita ini yang sudah hijrah, yang sudah tahu ilmu, duduk sama dia itu sudah gak nyaman tuh. Karena takut kalau seandainya dia mengeluarkan kata-kata kotor,
Yang ngeri itu kita yang mendengar, bukan dia yang ngomong tuh. Bahasanya ngeri-ngeri sedap tuh kalau duduk sama dia tuh. Lah ini manusia yang paling buruk yang ada pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia saja manusia malas mendekati dia karena lisan dan juga akhlaknya. Makanya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari, tapi bukan dalam sahihnya, di dalam kitabnya yang lain namanya Adabil Mufrad. Ketika ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bifuduli amwaliha wa taf'alu wa taf'al." Rasul, saya ingin bertanya. Iya, kata Rasul. Di sana ada seorang wanita, kalau malam itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, kalau siang tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, dan dia suka bersedekah dengan hartanya. Bahkan lebih daripada itu, dia suka berbuat kebaikan ini dan kebajikan itu. Pokoknya sempurnalah wanita itu. Tetapi kekurangannya satu, wahai Rasul. Apa itu? Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi wanita itu suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ketika mendengar hal itu, Nabi SAW kaget. Kemudian mengatakan, la khaira fiha bal hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak punya simpanan kebaikan sedikit pun, dan wanita itu akan dimasukkan ke dalam neraka, kata Nabi. Lihat akibat dosa lisan. Akibat dosa lisan, solat malamnya ditolak, puasa sunnahnya ditolak, sedekahnya ditolak, kebaikan-kebaikan sunnah yang lainnya ditolak. Makanya dari sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kemudian amalan kita yang sudah kita kumpulkan dari solat malam kita, dari puasa kita, dari sedekah kita, baca Quran kita, zikir kita, atau amalan yang lainnya tiba-tiba hilang di hadapan Allah, dan kita menjadi manusia yang paling buruk di hadapan Allah karena tidak bisa menjaga lisannya. Makanya Nabi SAW sampai bicara dengan Mu'ad bin Jabal dan mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubbun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Celaka engkau wahai Mu'ad, kebanyakan manusia masuk neraka itu gara-gara buah lisan mereka. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, tajiduna syarran nas dzal wajhaini, ya'ti haula biwajhin wa ya'ti haula biwajhin. Kata Nabi SAW, engkau akan mendapati manusia yang paling buruk di hadapan Allah. Siapa mereka? Zu wajhaini, pemilik dua wajah. Pemilik dua wajah. Apa maksudnya pemilik dua wajah? Kata Nabi SAW, ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Di mana orang ini terkadang datang sewaktu-waktu menampakkan wajah yang lain, tapi di waktu lain menampakkan wajah yang lainnya lagi. Seperti mamanya kalau di depan kita, kita pula dipuji-puji dia, disanjung-sanjung dia. Tidak ada orang yang baik kecuali kita menurut dia. Ketika kemudian dia pergi, kita pun pergi, tiba-tiba dia menjelek-jelekan kita sejelek-jeleknya. Di hadapan kita mereka memuji kita, di belakang kita pula dia menusuk kita. Itu pemilik dua wajah. Dan ini paling banyak kalau sudah sampai ke tahun politik. Ini kan tahun politik. Ini pemilik dua wajah ini luar biasa. Dulu ketika paslon yang sangat diakaguminya, wah dipuji-puji hebat, ya kan?
Kemudian datang lagi tahun, datang pula pemimpin yang lainnya. Ini dijatuhkan, ini pula dinaikkan. Dulu ini dinaikkan, yang lain dijatuhkan, sekarang pula terbalik. Ini kan bahaya, kawan. Makanya tahun politik itu adalah tahun-tahun dosa-dosa. Karena di tahun politik itu berapa banyak orang nyebarkan hoax, kawan, hanya untuk membela calon dia. Padahal kalau dia jadi presiden pun apa untungnya antum di situ? Coba bayangkan, harus menyebar hoax sana kemari. Nah ini kan bahaya pemilik wajah, karena pemilik wajah ini sebenarnya adalah muka-muka penjilat mereka itu. Kalau ada keuntungannya, dia akan ngomong yang lain. Kalau tidak ada keuntungannya, maka ngomong yang lain lagi. Itulah pemilik dua wajah itu. Kata Nabi SAW, orang seperti ini adalah syirarin nas, seburuk-buruk manusia, naudzubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, inna syarran nas indallahi manzilatan ar-rajulu yufdi imra'atahu wa tufdi ilaihi thumma yanshuru syirraha. Kata Nabi SAW, seburuk-buruk manusia di sisi Allah tempatnya, mereka adalah seorang laki-laki atau seorang suami yang membocorkan rahasia kamarnya kepada orang lain, atau seorang istri yang membocorkan rahasia kamarnya kepada orang lain. Tsumma yanshuru syirraha, kemudian menyebarlah aib yang diceritakan itu kepada orang lain. Ini bahaya. Bahkan ada di sebagian tempatnya, mungkin kalau di negeri kita sih mungkin insya Allah sudah nggak ada. Tapi di daerah-daerah Timur Tengah sana, di daerah-daerah Baduy, ya, terkadang masih ada adat-adat yang bertentangan dengan Islam. Jadi kalau ada orang yang menikah, suami istri gitu, setelah akad pernikahan, kemudian suaminya sudah masuk ke dalam kamar, istrinya masuk ke dalam kamar, kemudian keluarga suami dan istrinya itu menunggu di luar untuk membuktikan bahwa anak gadisnya perawan, dengan menunjukkan tetesan darah ketika kemudian seorang suami menggauli istri yang perawan, kan otomatis akan keluar darah. Nanti darah itu kemudian diletakkan di kain putih, kemudian dikasih tahu keluarganya bahwa anaknya masih perawan. Kan ini gila ya kawan. Ya. Ada seperti ini, masih ada di sana, di orang-orang Baduy. Alhamdulillah di kita tidak ada yang seperti ini, tapi di sana masih ada. Coba bayangkan, urusan istri itu gadis ataukah janda, itu urusan suaminya, kan begitu. Kenapa mesti dikasih tahu orang? Makanya Nabi SAW dengan tegas di sini, manusia yang paling buruk tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rajulu yufdi imra'atahu, seorang laki-laki mencemarkan berita urusan ranjang dia dengan istrinya, atau wa tufdi ilaihi, terbalik seorang istri yang menyebarkan urusan ranjang dengan suaminya kepada orang lain, tsumma yanshuru syirruha, kemudian tersebar di mana-mana. Coba bagaimana dengan sekarang yang naudzubillah, summa naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita dan anak keturunan kita. Ada sebagian orang-orang yang tidak punya malu tuh. Kadang-kadang suami istri memvideokan hubungan dia. Kan ada tuh yang seperti itu, divideokan dia pula, hubungan dia dengan suaminya atau hubungan suami dengan dia, menjadi koleksi.
Terkadang kemudian dengan sengaja disebar pula. Na'udzubillah. Coba akalnya di mana? Orang ini enggak punya malu, hilang rasa malunya. Kata Nabi SAW, illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya malu, lakukan sekehendakmu. Maka tidak boleh menceritakan saja, tidak boleh. Yang menceritakan pamannya istri kecewa dengan pelayanan suaminya, cerita pula ke tetangganya, "Cemana suamimu urusan ranjang?" "Oh, kalau suami saya luar biasa, karena ada resepnya, malamnya makan hajar jahanam," katanya. Gitu. Waduh, suami saya payah katanya, jamu udah 3 mangkok pun tetap aja. Nah, apa coba gunain seperti ini? Orang ini paling buruk gitu di hadapan Allah. Nggak usah cerita. Ya, suami mau hebat mau tidak hebat itu urusan ranjang. Begitu juga istri dan begitu seterusnya. Nggak usah ceritakan, cukup kita yang tahu dengan keluarga, dengan pasangannya. Karena Nabi SAW sangat mengecam sekali dan mengkategorikan manusia ini adalah manusia yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu sampai kepada Rasul, yang dikeluarkan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya walladzina yattakhidunal qubura masajida." Kata Nabi SAW, seburuk-buruk manusia di sisi Allah tempatnya pada hari kiamat adalah orang yang mendapati kiamat sementara dia masih hidup. Karena seorang mukmin itu tidak akan pernah mendapatkan kiamat. Walaupun keimanannya hanya sebiji dzarrah, tetap tidak akan mendapatkan kiamat. Karena sebelum kiamat itu Allah akan utus angin yang sangat dingin sepoi-sepoi, kemudian akan menerpa setiap ketiak-ketiak yang memiliki iman walaupun sebiji dzarrah, kemudian mencabut nyawanya. Sehingga tidak ada lagi orang beriman. Yang ada orang-orang yang kafir, fajir, munafik. Mereka lah yang hidup saat kiamat dibangkitkan. Kata Rasul, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin terjadi hari kiamat kecuali menimpa kepada manusia yang paling buruk yang ada di permukaan bumi. Makanya kata Rasul, seburuk-buruk manusia adalah orang yang ketika kiamat dia masih hidup. Kalau seandainya dia terkena trompet sangkakala Israfil, dia paling buruk manusia. Karena orang yang beriman sebelum tiupan itu sudah meninggal masalahnya dengan angin. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, walladzina yattakhidunal qubura masajid. Dan orang-orang yang mengambil kuburan-kuburan dijadikan masjid. 5 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, Nabi SAW berpesan kepada kita. Itu 5 hari sebelum wafatnya. Apa pesan Nabi? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah, kata Rasul, kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mengambil kuburan-kuburan dijadikan masjid. Di sini ada pesan tauhid. Tidak boleh seseorang itu menjadikan kuburan dijadikan masjid, seperti sholat menghadap kuburan. Tidak boleh. Kalau ada masjid kemudian ada kuburan di dalamnya, apalagi sholat kita dengan kuburan itu tidak ada pemisah, tidak boleh. Kata Rasul, la tusallu alal kubur, atau la tusallu ilal kubur. Jangan sholat menghadap kuburan. Kecuali kalau umpamanya kuburan dengan masjid itu ada dinding atau ada jalan, maka dibolehkan. Tapi kalau tidak ada jarak antara kita dengan kuburan, kemudian kita sholat, tidak boleh. Ya. Nabi SAW sangat melarang sholat menghadap kuburan itu, atau membangun masjid di atas kuburan. Ya. Karena Nabi SAW menganggap orang ini seburuk-buruk manusia. Naudzubillah. Ini sudah dalam hadis ini sudah ada 2 kelompok kan. Orang yang hidup
saat terjadi kiamat, dan orang yang mengambil kuburan-kuburan dijadikan masjid. Berarti sudah berapa itu? Sudah 5. Yang keenam, Nabi SAW juga bersabda, kata Nabi SAW, inna min syarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah abdun azhaba akhiratahu bidunya ghairihi. Seburuk-buruk manusia pada hari kiamat, kata Rasul, sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam An-Nasai dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, dari hadis Abi Umamah radhiyallahu an, seburuk-buruk manusia adalah orang yang menghilangkan akhiratnya demi mengejar dunianya. Dia tinggalkan akhiratnya, dia kejar dunianya. Kan ada tuh di masyarakat kita ini, kadang-kadang kita lihat banyak masyarakat kita ini yang awam-awam terutama itu, mereka bisa kerja keras-kerasnya, bayangkan bahasa kitanya banting tulang, keringat bercucuran, kepala di bawah, kaki di atas. Ayam belum bangun dia sudah bangun, ayam belum tidur dia baru datang. Saking kencangnya kerja itu, tapi tidak peduli sholat. Tidak ada peduli dengan sholat tuh. Mau sholat Jumat, mau sholat 5 waktu, tidak ada pedulinya. Ini kan buat apa orang kayak gini hidup sebenarnya kan? Nggak ada gunanya orang hidup kayak gini nih. Kenapa saya katakan nggak ada gunanya orang hidup kayak gini? Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita ibadah. Jangan sampai kemudian akhirat kita hilang gara-gara mengejar dunia. Karena siapapun yang mengejar dunia, ikhwatu fiddin, kalau tidak ada akhirat di pikirannya, selamanya dia miskin walaupun zahirnya kaya. Karena kan niatnya orang seperti ini kan, kenapa dia sibuk cari dunia? Itu kan angan-angannya kan ingin kaya tuh. Anggaplah cita-citanya dikabulkan dengan kerja keras dia, kemudian dia kaya. Tapi kalau seandainya semangat hidupnya hanya mengejar dunia dan meninggalkan akhirat, kata Rasul, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kefakirannya akan terus ada di kedua pelupa matanya tuh. Karena kenyataannya kan seperti itu tuh. Orang-orang yang sudah sukses, sudah kaya, sudah wah harta melimpah, tapi tidak dekat dengan Allah. Apa yang terjadi? Dia tersiksa dengan kekayaannya. Dia tersiksa dengan kekayaannya. Harusnya orang sudah kaya raya yang kalau seandainya dia mati masih cukup untuk anak dan turunannya, anggaplah 7 turunan, dah habis hartanya. Harusnya kan sudah berhenti bekerja orang seperti ini kan. Berhenti bekerja, rajin ke masjid, rajin baca Quran, hadir majelis ta'lim dan begitu seterusnya kan. Tinggal mengejar akhiratnya. Tapi tidak juga. Banyak orang yang sudah tua-tua, sudah sukses dari semenjak muda, makin tua itu bukan makin istirahat dari dunia, makin sibuk, bukan cabang sana, cabang sini, cabang sana, cabang sini, akhirnya mati tertimbun dengan kekayaannya tuh. Itu namanya disiksa dengan dunianya, ikhwan. Bukan dia yang pegang dunia, dunia menyiksa dia. Ya, na'udzubillah. Ya, ini yang ke-6. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 7. Saya tambah hadis dari Abdurrahman ibn Abi Bakrah, anna rajulun qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi syarran, ayyun nasi syarrun ya Rasulullah. Siapa manusia yang paling buruk itu wahai Rasul? Siapa sih manusia yang paling buruk itu wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Siapa yang dipanjangkan usianya tapi buruk amalannya. Ya. Siapa yang dipanjangkan usianya buruk pula amalannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa setiap umat itu diberikan usia sama dengan usia nabinya, kurang lebih. Kalau nabi kita di usia 63 tahun meninggal, berarti umatnya kurang lebih saja tuh. Makanya Rasul mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in.
umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun kan. Kemudian kalaupun lewat dari 70 tahun itu tak banyak kata Nabi, sedikit sekali. Itu bonus lah tuh. Jadi kalau seandainya usia kita sudah melewati usia Nabi, dari 63 tahun kita diberikan 64, 65, 70 atau sampai 80, kalau tidak dimanfaatkan tuh usia tambahan dari usia tambahan Nabi, celaka dia. Karena Rasul yang mengatakan seburuk-buruk manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya, buruk pula dia amalannya. Harusnya kan bersyukur tuh. Wah ya, usia saya sudah 64 nih, Nabi aja 63. Harusnya sudah terpikir untuk tobat orang kayak gini. Makanya kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan, kewajiban umur 60 tahun itu haruslah dia lebih banyak tinggal di masjid, berzikir, baca Quran. Kenapa? Karena waktu dia sudah dekat masalahnya. Waktu dia sudah dekat kan? Makanya ada kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika ada jenazah lewat, tiba-tiba ada orang nyeletuk di hadapan Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, itu jenazah siapa? Kata Imam Hasan Al-Basri, itu jenazah saya dan kamu, katanya. Jenazah itu adalah saya dan kamu. Ya, hari ini dia mati, besok saya dan kamu mati, sama seperti dia. Itu maksudnya. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya hari-hari itu hanya lewat begitu saja. Wa idza dhahabal ayyam dhahaba ba'du, kata Imam Hasan itu. Kalau hari sudah berjalan, sudah hilang, semakin tahun semakin tua, hakikatnya hari itu hilang, berarti usia di badan juga akan hilang. Nasihat yang luar biasa dari Hasan Al-Basri ini. Manusia yang paling buruk adalah manusia yang dipanjangkan usianya tapi buruk amalannya. Tambahan satu lagi, hadis dari Ali radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min syirarin nas alladzina yashhaduna bisyahadati qabla an yas'aluha. Seburuk-buruk manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang mereka bersaksi dengan persaksian padahal mereka tidak diminta saksi, dan mereka bukan ahlinya dalam saksi. Kita lihat di pengadilan-pengadilan itu kan, biasanya dalam pengadilan itu kan harus ada saksi. Terkadang kalau tidak ada saksi, beli saksi. Saksi yang dibeli mau pula dia jadi saksi, hanya gara-gara ₹1, ₹2 tuh. Kemudian dia bersaksi, akhirnya orang yang tidak bersalah jadi bersalah, orang yang tidak dipenjara dipenjarakan dia, orang yang tidak dihukum akhirnya dihukum gara-gara dia kan, karena dia bersaksi. Kalau seandainya tidak ada saksi kan dia akan lepas dari jerat hukum tuh. Ada orang-orang yang bersaksi itu ikhwatu fiddin karena dibeli persaksiannya, nggak diminta dia bersaksi. Ya. Naudzubillah. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang paling buruk pada hari kiamat. Ini 7 orang ini secara nas jelas Rasul mengatakan apa? Manusia yang paling buruk berdasarkan lafaz hadis. Berdasarkan lafaz hadis, Rasul mengatakan 7 kelompok ini adalah seburuk-buruk manusia. Tetapi walaupun tidak ada kalimat seburuk-buruk manusia gitu, tapi di sana ada juga orang yang paling buruk di hadapan Allah pada hari kiamat. Seperti umpamanya Nabi SAW bersabda di sini, salasun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 kelompok Allah tidak akan bicara dengan mereka, Allah tidak akan sucikan mereka, bahkan bagi mereka azab sudah disiapkan yang sangat pedih bagi mereka. Memang Rasul tidak mengatakan lafadznya seburuk-buruk manusia kan, seperti yang 7 orang ini. Tetapi kalau kita perhatikan, kenapa Allah tidak mengajak bicara? Kenapa Allah tidak membersihkan? Kenapa Allah sediakan azab yang pedih bagi 3 orang ini? Kalau orang ini tidak buruk apa namanya?
Ini juga isyarat umum namanya. Ada orang-orang yang sangat buruk di hadapan Allah, saking buruknya Allah tidak ngajak bicara, Allah tidak membersihkannya, bahkan Allah sediakan pula azab yang sangat pedih. Siapa mereka ini, yang 3 orang ini? Kata Nabi SAW, malikun kadzab. Pertama, para pemimpin dan mereka para pendusta. Pemimpin-pemimpin yang dusta. Siapa yang didustai? Rakyatnya. Dia mendustai rakyatnya. Kenapa kemudian para pemimpin dusta ini sampai diberikan hukuman 3 perkara? Tidak diajak bicara, tidak dibersihkan, dan mereka azab yang pedih. Sekarang logikanya ikhwan, ngapain para pemimpin itu berdusta? Buat apa dia berdusta coba? Kekuasaan ada di tangannya, hukum ada di tangannya. Rakyat itu ikut aja lah. Kenapa mesti berdusta? Dia pemimpin kok, ngapain berdusta? Kekuasaan ada di tangan dia, hukum ada di tangan dia. Ngapain berdusta coba, bayangkan. Orang berdusta itu karena dia tidak punya kekuasaan, tidak punya hukum, makanya dia berdusta. Lah dia sudah punya power, kok masih berdusta juga? Makanya kata para ulama, pemimpin pendusta itu dosanya lebih besar dibandingkan rakyat yang dusta. Karena kalau pemimpin yang berdusta itu banyak yang di bawahnya kena. Bukan hanya 1, 2, ribuan, bahkan jutaan rakyat dia di situ kena. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, syaikhun zanin. Orang tua yang sudah renta masih berzina. Pamannya usianya sudah 60, sudah 70 tahun, kok masih juga berzina? Padahal kan usia-usia tua nih, usia-usia 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, orang-orang seperti ini kan sudah pernah merasakan ya, punya istri, dan umumnya sudah punya cucu biasanya, usia-usia segitu kan. Kok masih berzina juga? Padahal dia sudah pernah merasakan yang halal. Atau mungkin kalau Allah takdirkan pasangannya masih hidup juga kan begitu. Kenapa kemudian dia mencari yang haram? Berarti 1, ya, dia tidak punya malu. Hilang rasa malunya. Udah gak punya malu lagi sama Allah Azza wa Jalla, tidak punya takut. Ya. Kemudian apa yang mendorong kakek ini berzina? Dorongannya apa? Coba dorongannya apa? Kalau anak muda berzina ada dorongannya kan? Mungkin syahwat dia kuat, akhirnya berzina. Ini si kakek ini syahwatnya udah turun, mata pun udah rabun, jalan pun udah susah, kok masih berzina? Berarti dia punya akhlak buruk tuh. Kalau udah buruk akhlaknya apa coba kayak gitu? Itu tua-tua keladi istilahnya kan, makin tua makin jadi. Jadi apa tak tahu. Ya. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya kakek pezina lebih besar dosanya dibandingkan anak muda berzina, walaupun sama-sama dosa besar. Ya, tapi kalau kakek yang berzina lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Karena tidak ada pendorong berzina, dia berzina. Ya. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini, wa'ailun mustakbir, dan orang miskin sombong. Udah miskin sombong lagi. Orang miskin itu tawadhu lah. Kalau orang kaya sombong wajar, dia sombong dengan kekayaannya. Pejabat sombong wajar, ada yang disombongkannya, jabatannya, kepemimpinannya, kedudukannya. Ini sudah miskin sombong. Kira-kira apa pendorong dia sombong coba? Apa yang disombongkan juga? Apa yang disombongkan orang miskin itu? Kekayaan tak punya, jabatan tak punya, kok petantang-petenteng pula orang miskin ini. Makanya orang miskin sombong lebih besar dosanya dibandingkan orang kaya sombong. Karena orang kaya sombong ada pendorongnya, kekayaannya, jabatannya. Orang miskin sombong ini apa pendorongnya kok dia sombong pula kan itu. Lah 3 orang ini juga termasuk seburuk-buruk manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, salasatun la yamdurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok juga nih yang tidak akan dilihat pada hari kiamat. Saking buruknya.
Dalam riwayat, la yaqbalullah sarfan wala adran. Ibadah sunnah dan wajibnya tidak diterima. Saking buruknya. Ibadah wajibnya ditolak, ibadah sunnahnya ditolak. Nanti pada hari kiamat Allah tidak akan melihat dia lagi. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, al-aku liwalidaini, anak yang kurang ngajar, durhaka dengan kedua orang tua. Ini manusia paling buruk di hadapan Allah nih. Kemudian yang kedua, dan sekarang banyak, Masya Allah ya, anak-anak sekarang ini luar biasa, mereka sama orang tua tidak punya hormat tuh. Kemudian wal mar'atu al mutarajjilatu al mutasyabbihatu birrijal, seorang wanita yang kelaki-lakian, meniru laki-laki. Kan banyak tuh wanita-wanita yang meniru laki-laki itu, berpakaian ingin kayak laki-laki. Laki-laki pakai levis, dia juga pakai levis. Laki-laki pakai jin, dia pun pakai jin. Banyak jinnya akhirnya. Kemudian laki-laki pakai kaos, ikut juga pakai kaos. Coba lihat wanita-wanita itu, persis seperti laki-laki pakaiannya, cuman bedanya agak ketat, ya kan? Tapi kan kurang lebih harusnya kan wanita menutup dengan cara apa? Pakai daster, tutup badannya dari kepala sampai kaki, itu aurat. Tapi banyak yang seperti itu, sampai terkena penyakit lesbi, naudzubillah. Ya, akhirnya kemudian udah kayak tomboy saja tuh. Maka ini juga perhatian, atau sebaliknya, ya, yang laki-laki ke perempuan-perempuanan, seperti baci-baci kaleng kongguan tuh kan, baci. Karena saya pernah pengalaman juga tuh. Di Batu Aja ini banyak nih baci-baci. Mungkin saya pernah cerita sama antum, mana ngisi di Darul Ihsan tuh subuh-subuh tuh. Jadi dari Tiban setengah 4, ya, kecepatan sebenarnya setengah 4. Jadi ngantuk. Jadi di situ ada pasar second tuh di Apiari ya, di situ ya. Jadi saking ngantuk kali karena takut kan. Sementara masih ada setengah jam lagi ke subuh tuh. Minggirlah saya ke kiri itu. Tapi tetap kemudian mobil dinyalain, kunci di lock kan gitu. Cuman kaca sedikit diturunkan karena bahaya kan enggak dia. Pas mau tidur gini, diketuk lah itu pintu mobil, tok kan itu. Saya pikir siapa? Saya turunkan kaca tuh, rupanya banci kali. Langsung saya hilang ngantuknya, gas tancap langsung. Subhanallah itu, duk, masya Allah, bayangkan. Cukup diketuk banci hilang ngantuk tuh. Hati-hati untuk kalau Apiari malam-malam tuh banyak banci kaleng rupanya di situ tuh. Nauzubillah ya. Itu udah subuh loh, kiroah masih magang juga di situ.